Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita satu dulu ya. Satu dulu selesai. Selamat pagi adik-adik. Emily, Afiel, Annie, dan adik-adik yang lainnya, apa kabarnya? Sehat dan luar biasa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita gerakin badan dulu ya. Biar lebih semangat, kita nyanyikan dua lagu. Yang pertama, apabila kita sukacita. Yang kedua, adalah sukacita. Untuk itu, Enci undang adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Enci ingkunya juga bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama secara berulang, tapi lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Oke adik-adik, kita bernyanyi bersama ya. Jangan lupa gerakannya diikutin. Oke? Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yeay! Masih semangat ya adik-adik? Rio, Fanya, dan yang lainnya, kita nyanyikan lagu yang kedua adalah sukacita. Yang semangat ya adik-adik, harus lebih semangat. Leandra, Viani, semuanya, yuk kita nyanyi bersama-sama. Lagu yang kedua adalah sukacita. Kita sama-sama bernyanyi lagunya ya. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan
Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga di minggu ini kami kembali beribadah melalui YouTube. Itu juga karena kemurahan Tuhan bagi kami. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 318, bait 1 dan 5. Terang Matahari. Silakan duduk adik-adik. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang akan dibacakan oleh adik Yunik. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Adik-adik, mari kita sambut Mazmur Pujian dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Kita nyanyikan 2 kali ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Pagi adik-adik, adik Yeslin, Heldi, Gaby, dan adik-adik yang lain. Sebelum mendengar cerita, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengar cerita atau firman-Mu. Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing, agar apabila kami mendengar akan cerita dan firman-Mu ini, kami dapat mendengar dengan baik, lalu kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab hari ini dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adik Yosua, Hara, Destiny, Yonatan, Onin, Love, Genta. Yuk buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama melalui video ini. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekarang Encik mau bercerita. Mau kan adik-adik dengar cerita? Masih semangat kan? Ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus mengajar supaya murid-murid itu taat dan mau mendengar akan Tuhan Yesus. Kalau taat dan setia, Tuhan Yesus akan memberi upah. Upah apa sih yang Tuhan Yesus mau berikan kepada murid-murid? Pada suatu hari adik-adik, ada seorang pemilik kebun anggur. Dia berjalan dan dia melihat ada orang yang duduk. Dan orang-orang ini tidak mempunyai pekerjaan. Si pemilik kebun anggur ini datang dan berkata kepada mereka, "Maukah kamu bekerja di kebun anggur saya?" Mereka mau adik-adik. Cepat-cepat mereka pergi ke ladang kebun anggur si pemilik ini. Tapi dengan catatan, pemilik anggur ini mengatakan bahwa upah kalian 1 dinar 1 hari. Lalu mereka pergi ke kebun anggur mulai bekerja di pagi hari itu. Si pemilik kebun anggur ini dia berjalan lagi adik-adik. Dan dia melihat di pasar kok ada orang yang masih duduk-duduk, yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia datangi mereka dan dia katakan, "Maukah kamu bekerja?" "Mau Bapak, karena kalau kami tidak bekerja, kami tidak bisa makan. Jadi kami mau bekerja." Adik-adik, si pemilik
kebun anggur ini lalu menyuruh mereka pergi untuk bekerja. Lalu jalan lagi si pemilik anggur ini, dan dia melihat lagi masih ada orang yang duduk-duduk tidak mempunyai pekerjaan. Tadi pagi dia pagi-pagi sudah keluar dan menyuruh orang yang pertama, rombongan yang pertama bekerja di kebun anggur. Lalu yang kedua, adik-adik, pada jam 9 dia melihat orang duduk di pasar itu, dia suruh lagi pergi bekerja. Sekarang adik-adik dia jalan lagi tuh jam 3. Kasihan dia masih lihat orang-orang masih ada yang duduk. Dia mengajak lagi mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan terakhir jam 5 sore dia masih melihat orang-orang lagi yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia memanggil dan bertanya, maukah kamu bekerja di kebun anggur saya? Mereka dengan senang hati, cepat-cepat mereka pergi bekerja. Sesudah hari malam, si mandor ini memanggil akan semua pekerja-pekerja untuk menerima upah. Mandor ini mulai memberikan upah pekerja yang terakhir, 1 dinar. Adik-adik tahu kan, pekerja yang pagi-pagi sudah capek-capek dengan terik matahari mereka sudah bekerja. Kenapa yang dipanggil orang yang belakangan? Dan dapatnya kok 1 dinar. Jadi yang bekerja pertama ini mereka marah, mereka bersungut-sungut. Lalu kata si pemilik kebun anggur ini, kan tadi perjanjiannya memang upah 1 dinar. Jadi semuanya sama. Yang bekerja pagi-pagi pun cuma dapat 1 dinar, yang siang pun 1 dinar, yang sore pun 1 dinar. Dan tidak boleh kalian iri atau sakit hati. Adik-adik, yang kita lihat dari sini, si pemilik kebun anggur ini begitu murah hati adik-adik. Dia mau memberi pekerjaan, dia mau memberikan upah, dan dia tidak mau merubah akan janjinya. Karena dari pertama dia katakan bahwa upah mereka 1 dinar. Adik-adik, akhirnya mereka terima upah itu dengan tidak menggerutu dan senang hati. Cerita ini menggambarkan adik-adik, kita melihat bahwa kemurahan hati dari bapak pemilik kebun anggur ini begitu baik. Dan semua orang yang menganggur dia memberikan pekerjaan dengan tidak memilah-milah, membeda-bedakan mana yang kerja dari pagi, mana yang kerja dari belakangan, tetapi tetap dengan janjinya bahwa upah mereka 1 dinar. Adik-adik, kalau adik-adik di sekolah ada yang berprestasi, ada yang pintar, teman-teman yang tidak berprestasi jangan rendah hati. Dan yang mempunyai prestasi itu jangan sombong. Karena Tuhan nanti akan memberikan juga kepandaian, kecerdasan kepada yang kurang berprestasi. Dan semua adik-adik yang menerima prestasi itu datangnya dari Tuhan. Dan kita harus merendahkan diri, bermurah hati, sama seperti tukang pemilik kebun anggur ini. Encik percaya adik-adik pun akan dengan rendah hati, dengan sukacita, dengan murah hati mau membagi kepada sesama. Sampai sekian cerita Encik. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Ayo, adik Sief, adik Heldi, adik Raisa, dan adik-adik lainnya, kira-kira pesan dari firman Tuhan yang disampaikan Ciweli tadi apa ya? Ya, betul. Pesan dari firman Tuhan tadi adalah mengenai murah hati. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini ada 7 gambar nih. Adik-adik bisa lihat kan? Nah, tugasnya adalah adik-adik harus membuat video untuk menceritakan
Kira-kira 7 gambar ini menceritakan tentang apa ya? Apakah semua gambar ini merupakan contoh sikap murah hati atau tidak? Adik-adik boleh membuat video dan menceritakannya dan mengirimkannya ke Enci Iren ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, kita akan menyanyi Kidung Ceria 205. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Yuk adik-adik, kita satu di dalam doa syafaat. Adik Jesslyn Talahatu, adik Joan dan adik-adik lainnya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita mau berdoa syafaat ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pagi ini kami sudah boleh berimpa bersama lagi. Walau berjauhan dan tidak bisa saling bertemu, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta kami, masing-masing di rumah kami dan di tempat kami, dan selalu memberkati ibadah ini. Melalui iman percaya kami, Tuhan mampukan kami agar selalu mempunyai dan melakukan tekad untuk berbuat murah hati seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Enci Weli tadi. Melalui doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun agar dengan bertambahnya usia mereka bisa semakin bertumbuh di dalam iman percaya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit dan dalam masa pemulihan. Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau mau jamah dan sembuhkan segala sakit penyakit yang ada di dalam mereka masing-masing dan pulihkan supaya mereka bisa kembali melayani bersama kami. Untuk Gereja Nasaret, Engkau berkati dalam segala rencana dan program kerja agar semua dijalankan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk bangsa dan negara serta presiden dan pejabat negara, berkati mereka agar bisa menyelesaikan masalah yang ada, khususnya dalam menanggulangi pandemi COVID-19, agar Indonesia bisa segera lepas dari virus ini dan kami dapat berkegiatan normal lagi. Untuk orang tua kami, kakak, adik, om, tante, opa, oma, mbak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mau berkati mereka dengan segala tugas-tugasnya, agar dimanapun mereka berada tetap mewujudkan tekad iman percaya kepada Tuhan Yesus. Segala tugas sekolah kami dan juga ujian, Engkau mau berkati, agar kami selalu memberikan dan melakukan yang terbaik untuk masa depan kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, dan doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam pengucapan syukur. Kita mau berikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan kan persembahannya? Ayo, adik Orlen, adik Isaac, dan adik-adik lainnya sudah siapkan persembahannya kan?
Uang persembahannya adik-adik boleh masukkan ke amplop. Lalu amplop yang seperti biasa sudah adik-adik siapkan bisa diberikan ke orang tua adik-adik untuk nanti diberikan langsung ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening GPIB Nazaret. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan Yesus sambil bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, bait 1 dan 3. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bait 3. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, tadi sudah berikan persembahan, sekarang kita mau doakan persembahan kita ya. Doa persembahan ini akan dibawakan dan dipimpin oleh adik Afiel. Enci Iren mau ajak semua adik-adik untuk berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita. Sambil berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sedang sekolah minggu, berkatilah kami. Kami juga akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu karena Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih ya adik Afiel. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan warta PA ya. Yuk adik-adik, silakan duduk. Warta PA. Yang pertama, ibadah IHMPA online di YouTube setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Kedua, penyerahan persembahan. Amplop persembahan dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau langsung dapat mentransfernya ke rekening gereja. Ketiga, latihan paduan suara PA diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11.30 WIB lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines. Yang mau mendaftarkan, silakan mendaftarkan ke Enci Vivi. Keempat, terima kasih untuk Kakak Prilly yang sudah mengiringi di dalam ibadah IHMPA dan adik Afiel serta adik Unik yang sudah bertugas pada minggu pagi hari ini. Warta berikutnya, pembagian tugas doa dan pembacaan Mazmur minggu untuk minggu depan, tanggal 28 Maret 2021 adalah doa pembukaan adik Kimi. Mazmur puji-pujian adik Jesslyn Talahatu dan doa baca Alkitab adik Isaac. Warta terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun,
serta menggunakan hand sanitizer sehabis jalan atau masuk ke rumah, langsung mandi, serta ganti baju. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Yuk, Enci undang untuk semuanya berdiri. Adik Kimi, adik Yunik, adik Maxi, adik Gebi, adik Seren, adik El, dan adik Ivi. Yuk kita berdiri bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kita akan nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 301. Kidung Ceria 301. Ku ingin berperangai, bait 1 dan bait 2. Kita nyanyi bersama-sama. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Adik-adik, Enci undang untuk semua berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami di sepanjang kehidupan kami, bersama dengan mama, papa, adik, kakak, dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan selalu beserta dengan kami hari ini, esok, dan selanjutnya, serta selama-lamanya. Sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, dan di dalam sekolah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita saat teduh bersama. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.